Sekarang kita akan belajar mengenai inverse fungsi komposisi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai inverse dari sebuah fungsi. Maka kali ini kita akan mencoba belajar inverse dari fungsi komposisi. Langsung saja masuk pada soal. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx itu sama dengan x plus 3. Tentukanlah nilai dari yang pertama inverse dari G bundaran fx. Kemudian yang B inverse dari G bundaran f2. Yang C G inverse bundaran fx. Yang D G bundaran f inverse x. Dan yang E f inverse bundaran G inverse x. Nah, langsung saja kita jawab untuk yang A, ya. Dimana yang A itu disuruh menentukan inverse dari G bundaran fx. Langkah pertama kita harus menentukan dulu komposisinya dulu ya, G bundaran F-nya. Kita tentukan untuk G bundaran Fx sama dengan G Fx. Ya, karena Fx-nya akan kita petakan ke dalam fungsi G. Di mana Fx-nya yaitu 2x plus 5, maka Fx kita ganti dengan 2x plus 5. Lalu 2x plus 5 kita petakan ke dalam fungsi gx, di mana setiap unsur x ini kita ganti dengan 2x plus 5, sehingga menjadi 2x plus 5 ditambah dengan 3. Kita sederhanakan, 2x ditambah dengan 5 tambah 3 yaitu 8. Nah, kita sudah menentukan G bundaran f x itu sama dengan 2x plus 8. Lalu kita cari inverse-nya dengan cara G bundaran fx kita ganti dengan y, ya. Sama dengan 2x plus 8, kita tukar posisi, 2x plus 8 sama dengan y. Karena kalau mencari inverse itu x harus sendirian di sebelah kiri, maka kita pindah ruaskan yang tidak mempunyai unsur x-nya, ya. Diperoleh 2x sama dengan y dikurangi dengan 8. X sama dengan y min 8. 2 ini sebagai pengali, kalau dipindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Nah, sudah ketemu seperti ini. Maka untuk inverse-nya kita ganti saja. Komposisi dari G bundaran F inverse X ini menjadi variabel y ini kita ganti dengan x karena kita inversekan. Diperoleh x min 8 per 2. Oke. Atau kalau mau menggunakan cara cepat, karena rumus dari inverse, ya, itu yaitu x dikurangi dengan b per a, dimana kan bentuknya di sini adalah ax plus b, ya. A-nya 2, b-nya 8. Berarti langsung saja disubstitusikan, x dikurangi dengan b-nya 8 per a-nya 2. Nah, sama saja untuk yang a. Nah, sekarang kita jawab yang b. Yang B disuruh untuk menentukan inverse dari G bundaran F2. Ya, kita sudah menentukan inverse dari G bundaran Fx-nya yaitu x min 8 per 2. Kalau ditanyakan G bundaran F inverse 2, maka kita ganti x-nya dengan 2. Diperoleh 2 dikurangi 8 dibagi dengan 2. 2 dikurangi 8 yaitu negatif 6. Negatif 6 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 3. Nah, sudah ketemu untuk A dan B. Untuk yang selanjutnya, yang C, kita disuruh untuk menentukan G inverse bundaran Fx, di mana Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan x plus 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan inverse dari Gx-nya, ya.
Gx sama dengan X plus 3, maka kita cari inverse-nya menggunakan cara yang cepat ya, yaitu G inverse X sama dengan X min B per A, karena bentuknya linear, dimana B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 1. Sehingga kita substitusikan saja menjadi X min 3 per 1 ya, sama aja X min 3. Nah, kita sudah menentukan G inverse X-nya. Lalu kita komposisikan ya. Untuk fungsi F kita petakan ke dalam fungsi G. Kita tulis dulu untuk G inverse bundaran Fx itu sama aja dengan G inverse Fx. Kita ganti Fx-nya dengan 2x plus 5, diperoleh G inverse 2x plus 5. 2x plus 5 akan kita petakan ke dalam fungsi G inverse. Maka untuk G inverse-nya yaitu X min 3, X-nya kita ganti dengan 2x plus 5, diperoleh 2x plus 5 dikurangi dengan 3. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi 2x 5 dikurangi dengan 3, yaitu sama dengan positif 2. Nah, untuk yang C sudah ketemu jawabannya, yaitu 2x plus 2. Sekarang kita jawab yang D, yaitu disuruh menentukan G bundaran F inverse X ya, seperti ini. Maka kita cari terlebih dahulu untuk F inverse-nya ya, supaya untuk memudahkan dalam pengerjaan ini kita cari F inverse-nya dulu. F inverse X sama dengan, kita pakai cara cepat saja supaya lebih memudahkan, yaitu X min B per A, dimana A-nya itu 2 dan B-nya itu positif 5, sehingga kita substitusikan saja menjadi X min 5 per A-nya 2. Nah, sudah ketemu untuk F inverse-nya. Ketika sudah ketemu, kita kerjakan untuk komposisinya. Diperoleh G bundaran F inverse X sama dengan G F inverse X. Ya, kita ganti untuk F inverse X-nya dengan X min 5 per 2. Diperoleh G X min 5 per 2. Sama dengan X min 5 per 2 ini kita petakan ke dalam fungsi Gx, dimana Gx-nya yaitu X plus 3. Maka untuk nilai X ini kita ganti dengan X min 5 per 2. Diperoleh X min 5 per 2 ditambah dengan 3. Nah, kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan 2 pada 3 ya, supaya penyebutnya menjadi sama. Diperoleh X min 5 ditambah dengan 3 dikali 2, yaitu 6 per 2, sama dengan X min 5 ditambah dengan 6, yaitu positif 1 per 2. Nah, kita sudah tahu hasil dari G bundaran F inverse X, yaitu X plus 1 per 2. Seperti itu. Selanjutnya yang E. Yang E ya, kita disuruh menentukan F inverse komposisi G inverse X. Nah, seperti ini. Karena dari tadi kita sudah menentukan untuk nilai dari F inverse dan G inverse, maka langsung saja kita komposisikan ya. G inverse-nya yaitu X min 3 dan F inverse-nya yaitu X min 5 per 2. Langsung saja kita tulis F inverse G inverse X. Kita ganti untuk nilai dari G inverse X-nya yaitu X min 3. Berarti F inverse X min 3. X min 3 kita petakan ke dalam fungsi F inverse, di mana F inverse-nya yaitu X min 5 per 2. Maka untuk nilai X ini kita ganti dengan X min 3. Diperoleh X min 3
dikurangi dengan 5 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan, sama dengan X min 3 dikurangi dengan 5 sama dengan min 8 per 2. Nah, sudah ketemu untuk hasil dari F inverse bundaran G inverse X, yaitu X min 8 per 2. Begitulah cara mengerjakan inverse dari fungsi komposisi, ya. Ada banyak sekali tipe, ada banyak sekali macam-macam soal yang berhubungan dengan inverse komposisi. Maka dari itu kalian harus benar-benar memahami alur dari penyelesaiannya, gitu. Jika belum paham mengenai fungsi komposisi maupun inverse fungsi, silakan bisa dipelajari di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita tarik kesimpulan dari hubungan soal A dan soal E, di mana soal A itu disuruh menentukan inverse dari komposisi G bundaran Fx, hasilnya adalah X min 8 per 2. Dan soal yang E itu adalah F inverse komposisi G inverse X, hasilnya juga X min 8 per 2. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk G bundaran F diinverskan, ya, X itu hasilnya akan sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Karena sejatinya inverse itu berkebalikan, maka ini juga dibalik, ya, dari F inverse bundaran G inverse X. Kalian menentukannya bisa dicari komposisinya terlebih dahulu kemudian diinverskan, atau dicari satu persatu dari F inverse-nya dulu kemudian G inverse-nya lalu dikomposisikan keduanya. Itu nanti hasilnya sama saja. Begitu pula jika disuruh untuk menentukan F bundaran G diinverskan X, maka itu akan sama halnya dengan G inverse bundaran F inverse X. Bisa dicari dulu F bundaran G-nya lalu diinverskan, atau bisa dicari satu persatu G inverse-nya kemudian F inverse-nya lalu dikomposisikan. Nanti hasilnya akan sama. Nah, ini hubungan mengenai inverse dari fungsi komposisi. Baik, untuk contoh selanjutnya, contoh soal yang berbeda. Di sini nomor 1 ada fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 10 dan gx sama dengan akar x plus 3. Tentukanlah nilai dari f inverse bundaran g inverse x. Langkah pertama kita harus bisa menentukan untuk f inverse-nya dan g inverse-nya, gitu ya. Baru nanti kita komposisikan. Kita cari dulu untuk f inverse-nya, di mana fx itu kan sama dengan x kuadrat plus 6x plus 10. Ya, kita ganti fx dengan y. Y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 10. Kita tukar posisinya menjadi x kuadrat plus 6x plus 10 sama dengan y. Nah, seperti ini. Kita buat kuadrat sempurna, ya, tetapi ketika membuat kuadrat sempurna maka 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan terlebih dahulu, sehingga menjadi x kuadrat plus 6x sama dengan y dikurangi dengan 10, seperti ini. Nah, kemudian kita buat ini menjadi kuadrat sempurna dengan cara menambahkan kedua ruas dengan b per 2 dikuadratkan, ya. B per 2 dikuadratkan. Dimana kan di sini bentuknya adalah ax kuadrat plus bx, ya. Sehingga untuk nilai b-nya adalah 6. Dari sini dapat kita peroleh x kuadrat plus 6x plus b per 2 kuadrat, b-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3, ya. 3 dikuadratkan jadinya 9. Maka di sini juga ditambahkan dengan 9. Kita sederhanakan jadi x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan y
Min 10 tambah 9 sama dengan negatif 1. Lalu bentuk dari kuadrat ini, kuadrat sempurna itu penulisannya adalah X plus B per 2 kuadrat. Seperti itu. Sehingga dapat kita tulis X plus B-nya 6 dibagi 2, 3, berarti 3 kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan Y min 1. Nah, dari sini kita dapat memperolehnya untuk X plus 3. Kita hilangkan kuadratnya dengan cara mengakarkan yang sebelah kanan menjadi akar Y min 1. Maka ini plus minus ya, maaf, plus minus. Sehingga X sama dengan min 3 plus minus akar Y min 1. Jadi untuk F inverse-nya, F inverse X-nya sama dengan min 3 plus minus akar Y min 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari G inverse X-nya ya. Kita cari G inverse X-nya. Gx-nya kan di situ adalah akar X plus 3. Kita ganti dengan Y sehingga diperoleh Y sama dengan akar X plus 3. Kita tukar posisi. Akar X plus 3 sama dengan Y. Untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua ruas nih ya. Kita di sini kuadratkan, di sini juga kuadratkan. Sehingga diperoleh akarnya hilang, X plus 3 sama dengan Y kuadrat. Sehingga X sama dengan Y kuadrat min 3. G inverse X-nya dengan cara mengganti variabel Y menggunakan variabel X diperoleh yaitu X kuadrat min 3. Yang ditanyakan itu kan F inverse G inverse, maaf, F inverse bundaran G inverse X ya. Sehingga G inverse-nya ini kita petakan dalam F inverse-nya. Diperoleh untuk F inverse bundaran G inverse X itu sama dengan maaf, ini belum diganti variabel ya. Ini ganti variabel X. Maaf. Nah, untuk selanjutnya nih berarti F inverse G inverse X. Ya, kita ganti untuk G inverse-nya. Sehingga F inverse G inverse-nya itu adalah X kuadrat min 3. X kuadrat min 3 akan kita petakan ke dalam F inverse, di mana F inverse-nya yaitu min 3 plus minus akar X min 1. Nah, maka dari itu kita ganti variabel X-nya dengan X kuadrat min 3. Diperoleh nilainya yaitu min 3 plus minus akar X kuadrat min 3 dikurangi dengan 1. Diperoleh min 3 plus minus akar X kuadrat min 3 dikurangi 1 sama dengan min 4. Nah, inilah hasil dari F inverse bundaran G inverse X yaitu min 3 plus minus akar X kuadrat min 4. Kemudian selanjutnya kita jawab untuk yang nomor 2 ya. Di situ kan fx-nya sama dengan x plus 3 per 2x plus 4, gx-nya x plus 1. Maka dari sini kita tentukan f inverse-nya terlebih dahulu ya. F inverse-nya itu berupa bentuk rasional atau pecahan. Maka kita pakai cara cepat saja. Untuk f inverse x itu cara cepatnya adalah min dx plus b per cx min a, di mana d-nya itu adalah di sini bentuknya adalah ax plus b per cx plus d. D-nya 4 ya berarti ya. D-nya 4, kita masukkan saja langsung min 4x plus b. B-nya 3.
per CX. C-nya 2, 2X berarti min A. A-nya 1, berarti min 1. Nah, diperoleh min 4X plus 3 per 2X min 1 untuk F inverse X-nya. Sekarang kita cari komposisinya, yaitu mintanya adalah F inverse bundaran G X. Dapat kita tulis F inverse GX. Ya, kita ganti GX-nya dengan X plus 1. Sehingga diperoleh F inverse X plus 1. Kita ganti untuk F inverse-nya ini, variabel X-nya kita ganti dengan X plus 1. Diperoleh min 4 dalam kurung X plus 1 ditambah dengan 3 per 2 dikali dengan X plus 1 dikurangi dengan 1 ya. Kita sederhanakan, min 4 dikalikan X jadinya min 4X. Min 4 dikalikan dengan 1 jadinya adalah negatif 4 plus 3 per 2 dikalikan X yaitu 2X. Kemudian 2 dikalikan dengan 1 yaitu positif 2. 2 dikurangi dengan 1. Kita sederhanakan, min 4X min 4 tambah 3 sama dengan negatif 1 per 2X ditambah dengan 2 dikurangi 1 yaitu positif 1. Nah, inilah hasil dari F inverse bundaran G X min 4X min 1 per 2X plus 1. Selesai.